Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal ngebahas satu motor yang benar-benar erat banget dengan stigma jamet di zamannya. Mungkin sekarang juga masih, ya kan? Tapi kenapa ini motor yang dulunya itu populer banget di zamannya, yang sekarang malah hilang baik kayak duit yang hilang kagak tahu kemana dia nih si motor. Padahal ini motor bener-bener populer di zamannya. Kalau misalkan lu pada pakai ini motor, lu udah jadi dari anak muda deh pokoknya mah. Yang intinya, kenapa ini motor udah kagak populer lagi? Apakah salah strategi Suzuki atau karena stigma jamet yang melekat kuat pada Satria FU? Langsung baik deh, Ripan bakalan bahas tentang ini. Pokoknya buat lu pada nih ya, user Satria FU, tonton baik nih videonya sampai akhir. Ya kagak juga sih, pokoknya buat semua orang dah tonton nih videonya, ya kan? Mending kita berteman di Instagram, nanti bakalan Ripan fallback. Linknya di pin komentar ataupun di deskripsi. Anjay, makasih ya yang udah fallback, kita berteman. Oke, kembali lagi ke topik pembahasan utama kita, yang dimana Ripan bakal ngebahas tentang dari si Suzuki Satria FU ini yang udah ngilang kagak tahu kemana. Pertama, Ripan bakal jelasin terlebih dahulu tentang sejarah masa kejayaan dari Satria FU. Nah, jadi Satria FU pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2004. Jadi saat itu desainnya bener-bener beda dari motor-motor bebek yang ada di pasaran. Bentuknya ramping, sporty, dan mesinnya lumayan besar untuk motor bebek, yaitu 150 cc DOHC. Jadi waktu itu Satria FU langsung disukai oleh banyak orang karena inovasinya yang benar-benar kontras dan berbeda dari model-model motor yang lainnya. Karena kalau misalkannya kita bilang stigma dari motor yang keren dari zaman dulu sampai sekarang itu berbeda. Karena kalau misalkannya kita sekarang melihat motor dari tampilannya, kalau misalkannya dulu tidak sesubjektif sekarang. Dan sepertinya ini menjadi salah satu alasan mengapa Satria FU tidak sepopuler dulu gitu ya. Nah, jadi di antara tahun 2006 hingga tahun 2013, Satria FU benar-benar berada di puncak popularitasnya. Di jalanan, motor ini sering jadi sorotan karena kecepatan dan akselerasinya yang kencang. Banyak anak muda yang tertarik karena desainnya yang ramping dan mesin yang bertenaga. Bahkan motor ini sering dipakai buat balapan liar dan modifikasi ekstrim, membuatnya semakin dicap sebagai motor anak nakal. Nah, jadi intinya valid kalau misalkannya di mari udah jelas kalau misalkannya ini motor kagak ada korelasinya atau kagak ada hubungannya sama lemper atau sebelah. Nah, sekarang kita lihat ya dari topik pembahasan utama kita, yaitu mulai turunnya pamor Satria FU. Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2015 ke atas, Satria FU mulai kehilangan pamornya. Sebenarnya mah ada beberapa faktor yang membuat popularitasnya itu menurun. Antara lain, munculnya stigma jamet pada motor Satria FU menjadi salah satu faktor utama. Karena sekarang orang udah ogah dikatain jamet, yang padahal mah ini adalah tren pada zamannya. Makanya ada orang yang menyebutkan sebenarnya jamet itu bukan orang yang ketinggalan zaman, tapi mereka yang kagak mau ninggalin zaman. Oke. Jadi, jamet atau jajal metal atau Jawa metal sering dikaitkan dengan gaya hidup atau perilaku tertentu yang kurang disukai masyarakat. Sayangnya, Satria FU terkena imbas. Banyak orang jadi segan memiliki Satria FU karena takut dicap jamet atau dianggap kurang elegan. Intinya kalau misalkannya ada motor yang udah digunain oleh jamet, stigmanya itu motor tersebut adalah motor jamet, intinya itu. Nah, yang kedua adalah persaingan dari motor lain. Nah, jadi pada saat itu banyak pabrikan motor lain mulai meluncurkan motor-motor bebek dan skutik yang lebih modern dan ekonomis. Skutik seperti Honda Vario atau Yamaha NMAX mulai mendominasi pasar karena lebih nyaman dan praktis, terutama di kota-kota besar. Jadi Satria FU kalah dari segi kenyamanan dan kepraktisan, meskipun dari segi performa masih unggul. Jadi orang mikirnya sekarang udah bukan soal masalah cepet-cepetan lagi, tapi efisiensi dan kenyamanan. Meskipun durabilitas malah harus dikesampingkan, anjay.
Ya, selain kalah saing sama Skutik, ini motor juga kalah saing sama kompetitornya. Misalnya ada motor dari Sonic, Supra GTR, dan juga Yamaha MX King. Karena ketiga motor ini adalah kompetitor dasar utama dari si Satria FU. Nah, yang ketiga adalah desain yang mulai ketinggalan zaman. Desain Satria FU memang punya karakter unik, tapi seiring waktu banyak yang mulai menganggap desainnya kurang modern. Generasi Satria terbaru sebenarnya sudah mengalami perubahan desain dan peningkatan teknologi seperti injeksi bahan bakar, tapi tetap tidak bisa mengangkat pamor Satria FU seperti dulu. Nah, lalu kita lihat faktor kesalahan lain, yaitu dari kesalahan faktor strategi dan gua ngomong apa sih, buset dah. Intinya mah kesalahan strategi dari Suzuki. Jadi Suzuki juga dinilai punya peran dalam penurunan popularitas Satria FU karena beberapa alasan berikut. Bentar, ngopi dulu. Ini dari tadi mulut udah mulai berepotan nih, ya kan, anjay. Oh, enak banget. Diam. Nah, yang pertama ini adalah kurangnya inovasi dari Suzuki Satria FU. Saat popularitasnya mulai menurun, Suzuki terlihat kurang agresif dalam melakukan inovasi pada Satria FU. Mereka baru mengganti mesin karburator dengan injeksi pada tahun 2016, ketika banyak pesaing sudah lebih dulu menggunakan teknologi injeksi. Yang padahal teknologi injeksi lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, yang tentu saja bisa menarik lebih banyak konsumen. Yang kedua adalah strategi pemasaran yang lemah. Dibandingkan dengan pesaingnya, Suzuki juga terkesan kurang aktif dalam pemasaran Satria FU. Merek-merek lain sering melakukan promosi besar-besaran di berbagai media dan mensponsori event-event besar. Suzuki di sisi lain terlihat kurang gencar dan sering terlambat dalam merespon tren baru. Mungkin Suzuki terlalu nyaman di zona nyaman yang karena merasa memang sudah populer. Tapi Suzuki lupa kalau misalkannya semuanya itu ada masanya. Nah, lalu yang ketiga, fokus yang kurang tepat pada segmen pasar. Jadi Suzuki tetap mempertahankan segmen pasar Satria FU untuk kalangan muda yang suka kecepatan, tapi kurang merespon perubahan preferensi masyarakat yang mulai menyukai motor dengan gaya yang lebih elegan dan berteknologi canggih, simpel dan tidak rumit. Akibatnya Suzuki kehilangan pangsa pasar anak muda yang mulai bergeser ke motor-motor skutik premium dan motor sport dengan desain yang lebih modern. Nah, sekarang kita lihat dah tahun populer dan penurunan drastis dari Suzuki Satria FU. Jika kita lihat lagi, masa populer Satria FU sebenarnya berlangsung dari sekitar tahun 2006 hingga 2013. Setelah tahun itu, popularitasnya mulai menurun karena stigma jamet dan mulai melekat kuat pada motor ini. Ditambah persaingan dari motor-motor skutik dan sport lainnya yang lebih modern. Sekitar tahun 2015, Satria FU benar-benar mulai kehilangan pamornya dan penggemarnya di kalangan anak muda perkotaan. Lalu sekarang, apakah Satria FU bisa kembali populer? Sebenarnya Suzuki masih punya kesempatan kalau misalkannya mereka berani berinovasi besar-besaran, menghilangkan stigma negatif dan memperbaiki strategi pemasaran mereka. Tapi dengan munculnya banyak pilihan motor lain yang lebih modern, akan sangat sulit bagi Suzuki untuk mengembalikan citra kejayaan Satria FU seperti dulu. Jadi kalau misalkannya kita lihat nih ya, Ripan kembali bertanya deh kepada kalian semua, faktor apa yang paling kontras yang membuat kenapa Suzuki Satria FU tidak bisa populer dan mengembalikan citranya seperti dulu lagi?